Setiap orang bisa memiliki mimpi, tapi tidak semua orang bisa membangkitkan semangat yang tinggi. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan sering dianggap sepele. Melakukan untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan, tapi diperjuangkan. Bagaimana orang muda bisa diam ketika pihak berwenang adalah panutan yang buruk? Pemuda hari ini harus turun tangan, melakukan pekerjaan nyata untuk menjawab jagat Indonesia. Jangan bosan berbicara tentang kebenaran, agar demokrasi tidak berakhir sia-sia. Banyak anak muda jatuh karena korupsi. Mereka melupakan visi mereka dan hanyut dari kesenangan duniawi. Aroma rempah-rempah yang mengundang penjajahan, penderitaan panjang yang berujung pada nasionalisme. Berbicara tentang politik sebagai debat kebijakan, bukan gosip elit yang memperebutkan kekuasaan. Berani tampil melawan arus, mematahkan kepalsuan yang sudah serius. Mulailah menanamkan kepekaan terhadap orang lain dan mengurangi sifat egois pada diri sendiri. Pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan tidak ada peradaban. Meskipun perguruan tinggi adalah perguruan tinggi tertinggi yang dapat dicapai seseorang, kita bisa belajar dari berbagai hal, termasuk pengalaman. Negara kita sangat beragam. Kita membutuhkan keterampilan toleransi mencari jalan tengah untuk mengatasi perbedaan. Sebagai generasi muda yang peduli pada negara dan bangsa, jadilah pembaharu agar hidupmu lebih bermakna. Jangan bermain-main dengan takdirmu sendiri. Keluar semua bahkan ketika itu hal pertama yang akan Anda lakukan. Anak muda, ayo ubah orientasi kita tanpa terjebak dalam gaya hidup menumpuk hal-hal materi. Hidup jujur sederhana, menolak cara instan, menghalalkan segala cara. Kami lebih kuat dari yang bisa kami bayangkan. Anda tidak perlu mengatakan tentang menang atau kalah sekarang. Kita akan bertarung terlebih dahulu. Jadilah pembaharu. Biarkan orang lain meniru, alih-alih terus mengikuti tren tanpa henti. Hidup bisa habis tanpa pernah diisi. Belajar itu pasti kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Namun merugi jika pembelajaran hanya sebatas ceramah. Agar kekuatan tidak menidurkan, agar cita-cita tidak kandas sejak awal. Apa gunanya suatu daerah seluas Sabang sampai Merauke jika kaum muda kehilangan idealisme mereka? Tidak apa-apa untuk berkompromi dengan situasi, hanya menempel pada batas yang tidak boleh dilintasi. Demokrasi bukan untuk mengabdi kepada penguasa. Demokrasi bertujuan untuk memuliakan warga negara. Jangan tertipu oleh panasnya perdebatan, saling serang di Dewan Kehormatan. Kelemahan tidak perlu terlalu dikhawatirkan selama kepemimpinan berjalan penuh keterbukaan. Kita perlu belajar dari sejarah yang begitu jelas, mengurangi kebisingan politik yang seringkali tanpa kelas. Menjadi pejabat berarti melayani rakyat, itulah pemerintah yang akan dihormati. Melindungi negara dari mata gelap kekuasaan, berpihak pada setiap masalah nyata warga. Pejabat yang suka mencari sewa dengan menjual negaranya, pada dasarnya telah menghancurkannya. Ketamakan dan kebodohan memang telah menghukum mereka yang mabuk kekuasaan dan lupa diri. Pemuda masa lalu memicu keinginan untuk bersatu. Hari ini rayakan Indonesia tanpa ragu. Karena usia bisa menjadi tidak berarti dalam bidang kekuasaan. Jika dari usia muda Anda telah menyimpang dari tujuan Anda. Sejarah akan menghitam mereka yang pantas untuk diturunkan. Sejarah akan meninggikan mereka yang pantas dimuliakan. Tidak mudah marah, karena masyarakat rajin menuntut, bekerja dengan penuh dedikasi. Usia muda adalah modal untuk mengepalkan tangan, untuk menavigasi medan politik yang curam. Kehidupan manusia bukanlah tragedi tontonan dan statistik. Ya, lebih baik tidak terbang daripada tidak pernah tiba. Kepemimpinan yang gigih dalam bekerja pasti akan menghasilkan perubahan yang terlihat, memecahkan masalah secara nyata, bukan hanya bumbu retorika. Dalam keadaan darurat korupsi, pejabat negara terus mencuri satu demi satu. Sebanyak koruptor masuk penjara, sebanyak regenerasi mereka merusak negara.
Wajah penjara adalah cerminan hukum negara, benar-benar atau berpura-pura. Di pundak seorang pemimpin yang bersih dari korupsi, disitulah letak masa depan negara. Keadilan menjadi barang yang sulit ketika hukum hanya berdiri untuk mereka yang membayar. Zona nyaman selalu membawa ketenangan. Tidak semua orang siap menghadapi guncangan. Pendirian adalah musuh utama bagi pemimpin untuk mengubah kota. Kebenaran dan kepastian mengapung antara uang dan kekuasaan yang melingkupinya. Sekolah perlu terus membuka diri terhadap perubahan. Guru tidak ragu-ragu untuk beradaptasi dengan kebaruan. Peraturan sering dapat dielakkan, tetapi prinsip-prinsipnya kepatutan dan etika tidak boleh dikhianati. Nasionalisme bukanlah slogan mati, tapi pengorbanan kolektif untuk mempertahankan visi. Bangun karya dalam keheningan, tulus karena cinta tanah air. Karena kita harus berlari cepat sebelum terlambat. Tidak ada orang khusus di penjara, karena mereka hanyalah tawanan. Meskipun dia seorang pejabat, dia tetap seorang kriminal. Politik adalah pilihan yang harus dipertimbangkan bagi siapa saja yang menginginkan perubahan. Karena perubahan tidak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam. Wajib bagi para pemimpin politik muda bekerja dengan kesadaran publik. Apakah karena kehidupan rakyat kecil layak menderita dan orang miskin pantas dipermalukan? Sebagai pengorbanan mereka ditinggalkan sebagai catatan kaki. Ambisi politik tentu saja wajar selama mereka pandai mewujudkan batas-batas etika. Timur adalah kita yang bangun lebih dulu. Timur adalah Indonesia yang tidak sabar. Dalam pelayanan memberikan rasa aman, polisi menyelamatkan risiko kematian. Jakarta adalah kota yang tunduk pada selera pribadi, menawarkan mimpi dan ilusi. Banyak kasus tersembunyi berakhir dengan kambing hitam, sedangkan pemeran utama tetap nyaman di atas takhta. Pejabat publik menutup mata, uang haram bukan lagi dosa, sekeras apapun hukum dibuat, serta praktik penipuan. Ketika kekuatan mulai membentuk koalisi, akankah kehendak rakyat dan ideologi dihormati? Meningkatkan harkat dan martabat anggota dewan memang membutuhkan semua orang dan semua kemauan yang kuat. Apa gunanya SMA jika Anda hanya memperkaya diri sendiri dan keluarga Anda? Mengisi ruang kosong pemerintah, bertindak nyata, tidak dengan banyak kata. Politik harus menjadi urusan sehari-hari, memecahkan masalah publik dengan hati-hati. Seorang negarawan yang taat pada konstitusi tidak kalah dengan selera politisi. Kasus misterius dibuka dengan data, mengganggu mereka yang berdosa, membuka jalan agar keadilan tidak kandas selama hukum tidak dipangkas. Lambang dan panji agama tidak digadaikan, terutama dalam kemuliaan bulan suci. Posisi menjadi idola ketika penguasa lebih mencintai dukun. Apa arti dari pasangan populis jika di tengah jalan saling mengiris? Kemampuan kanggo maca lapangan, kepinteran kanggo endelan kesempatan, dibutuhake ing tengah-tengah kompetisi. Sejarah akan menjadi dogma jika dibaca dengan cara biasa. Rakyat butuh penegak yang berwibawa, bekerja lurus untuk keadilan dengan bangga. Karena kita tidak membayar seragam mereka hanya untuk menegakkan hukum rimba. Kita mungkin bosan dengan wajah yang sama, tapi yang muda juga harus memberikan bukti yang jelas dan nyata. Layanan menjadi sapi perah, kewajiban prostitusi menjadi suatu anugerah. Selama ini jasad koruptor dipenjara, namun bisnis dan kehidupan sosialnya berjalan lancar. Ada yang salah dalam sistem hukum kita, terutama beratnya hukuman dan efek jerah. Jika semua orang sibuk mengejar kemenangan, demokrasi tidak lebih dari barang dagangan. Kebiasaan lama yang sulit diubah terjadi karena korupsi dan keserakahan dianggap normal. Ratusan regional pilkada tidak boleh hanya sekedar seremonial. Suksesi tidak boleh hanya menjadi arena negosiasi. Tidak mudah menyerah pada kegagalan, terus menciptakan momen kebangkitan. Tanpa mengubah cara berpikir, memindahkan ibu kota hanya memindahkan masalah.
Akhirnya, politik menjadi masalah modal. Orang-orang diajari untuk memilih yang terkenal. Jika pemimpin tidak harmonis, orang-orang juga akan diiris. Kekayaan dan tahta memang dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Peredaran uang, jati bahan bakar tenaga. Kita perlu belajar dari sejarah yang begitu jelas, mengurangi kebisingan politik yang seringkali tanpa kelas. Inspirasi adalah kuncinya, sehingga semua orang ingin berpartisipasi, bergotong royong memajukan negeri bersama-sama. Kami melayani tanpa henti. Bukankah melelahkan untuk selalu mengikuti tren, apalagi hanya untuk dianggap keren? Banyak anak muda jatuh karena korupsi. Mereka lupa mereka visi dan hanyut dari kesenangan duniawi. Media yang kuat membutuhkan orang-orang yang terlibat, mengelola kebebasan secara bertanggung jawab. Tanah air adalah petak-pitak yang harus digarap. Tanah air adalah lautan yang harus dibagi. Jika sejarah adalah guru kebijaksanaan, tokoh-tokoh sejarahlah yang menjadi contoh nyata. Yang harus ditebang adalah egoisme dan kebencian. Yang harus dirajut adalah solidaritas dan kepedulian. Satu persatu lembaga yang diamanatkan untuk melakukan pembenahan ditundukkan oleh godaan korupsi. Tidak ada yang tiba-tiba bagi calon pemimpin bangsa. Keterampilan bukanlah salinan genetika. Ini adalah pengabdian di jalan yang sepi, perjuangan yang seringkali tak berujung. Semakin menor Jakarta terlihat, logika publik benar-benar sesat. Ketika pragmatisme menjadi teman kekuasaan, idealisme akan menabur perlawanan. Apa yang dimaksud dengan ijazah bertumpuk jika perawatan dan kepekaan tidak dipupuk? Disiplin hanyalah modal pertama, ijazah hanyalah selembar kertas di atas meja. Dengan taktik transparansi, mereka memblokir gerakan pencuri. Jika bos berani membuka, akan sulit bagi bawahan menyimpang dari posisinya.